Pada kesempatan kali ini saya akan membuat ide memanfaatkan lembaran dari botol plastik bekas atau mika yang terbuat dari botol plastik bekas seperti ini. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Saya sudah sertakan linknya di deskripsi dan akan muncul di layar akhir video ini. Sebelumnya saya juga sudah memanfaatkannya menjadi kotak rokok transparan seperti ini dan juga sebagai kaca akuarium dari pipa paralon atau pipa PVC seperti ini. Keduanya sudah ada tutorialnya masing-masing, silakan cek video saya sebelumnya. Di sini saya akan memanfaatkan lembaran-lembaran dari botol plastik bekas ini menjadi sebuah gantungan kunci atau stiker untuk handphone atau soft case handphone. Dan untuk bahan yang dibutuhkan yaitu sebuah gambar-gambar stiker seperti ini. Dan ini saya print menggunakan kertas HVS, bukan kertas khusus. Untuk gambarnya sendiri saya download dari Google. Sebagian ada yang saya edit sendiri. Untuk langkah pertama, kalian potong gambar-gambar stiker yang sudah di print sesuai pola gambarnya. Dan setelah terpotong, kalian siapkan lembaran botolnya. Kebetulan ini saya masih punya sisa bekas membuat akuarium. Dan siapkan beberapa macam lem, ada lem tembak atau lem bakar, lem kertas, dan juga lem G atau lem Korea. Ini nantinya bisa kalian pilih mana yang menurut kalian paling efektif dari ketiga lem ini. Setiap lem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang pertama saya akan menggunakan lem kertas. Caranya kita oleskan lem kertasnya pada sisi gambarnya, oleskan secara merata, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian tempelkan pada lembaran botolnya. Sebelumnya saya juga menggunakan cara ini untuk menempelkan wallpaper atau gambar akuarium, dan hasilnya menurut saya lumayan efektif. Pastikan gambar benar-benar menempel pada lembaran botolnya, jangan sampai ada celah yang terbuka. Kemudian gunting sesuai pola gambarnya. Hasilnya seperti ini. Agar hasilnya lebih maksimal, kalian tempelkan juga lembaran botolnya di sisi belakang gambar. Jadi oleskan lem secara merata, lalu tempelkan kembali pada lembaran botolnya. Digosok-gosok sampai seluruh bagian gambarnya benar-benar merekat. Gunting kembali sesuai pola. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk kelemahan lem kertas ini kalian harus menunggu benar-benar kering dan waktunya cukup lama, jadi biarkan saja agar kering terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan lem G atau lem Korea. Oleskan lem pada lembaran botol. Oleskan secara merata sesuai lebar gambar yang akan ditempel. Kemudian tempelkan gambarnya dengan posisi seperti ini, jangan sampai terbalik. Biarkan lemnya meresap pada gambarnya terlebih dahulu. Kemudian gosok-gosok menggunakan sesuatu, jangan langsung dengan tangan karena nanti akan menempel. Di sini saya menggunakan pensil. Gosok-gosok sampai benar-benar menempel pada lembaran botolnya.
Tunggu sampai lem benar-benar kering, dan setelah dirasa kering baru dipotong sesuai pola gambarnya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya cukup memuaskan, gambar menjadi lebih kontras, dan di bagian belakangnya seperti terlapisi. Jadi kita tidak perlu lagi melapisinya menggunakan lembaran botol. Akan tetapi jika ingin dilapisi juga lebih bagus. Untuk kelemahan menggunakan lem G atau lem Korea ini agak sedikit boros pada penggunaan lembaran botolnya, karena saat kita tempelkan gambarnya, lemnya jadi meluber kemana-mana. Jadi kita harus menyiapkan lembaran botolnya lebih lebar dari gambarnya. Dan yang terakhir, menggunakan lem bakar atau lem tembak. Pertama-tama kita letakkan dulu gambarnya di atas bidang yang licin. Di sini saya meletakkan di atas potongan lembaran botol, atau kalian juga bisa meletakkannya di atas keramik, yang terpenting bidang yang licin. Kemudian bakar lemnya, atau kalau kalian mempunyai alat lem tembak, itu lebih bagus, lebih mudah. Dan yang perlu diperhatikan saat membakar lem bakar seperti ini, pastikan jangan sampai terkena api merahnya, karena kalau terkena api merahnya nanti akan ada seperti bekas gosong, sehingga saat kita tempelkan pada gambarnya akan menjadi seperti ada noda, jadi kurang menarik untuk dilihat. Jadi bakar seperti ini, kenakan api birunya saja. Kemudian kita oleskan lem pada sisi bagian gambarnya seperti ini. Setelah itu kita timpa atau kita lapisi menggunakan lembaran botol, lalu ditekan sekuat-kuatnya. Otomatis lemnya akan menjadi melebar menutupi seluruh bagian gambarnya. Pastikan seluruh gambar terlapisi dengan lemnya. Dan jika ada bagian gambar yang tidak terkena lem seperti ini, bisa kalian lihat ini tidak terlapisi oleh lem. Caranya sangat mudah. Kita panaskan kembali. Lepaskan dulu lapisan bagian belakangnya. Sebenarnya ini hanya berfungsi sebagai tatakan saja. Jadi itu kenapa saya sarankan untuk diletakkan di atas bidang yang licin, agar saat kita kletek seperti ini lebih mudah. Kemudian panaskan kembali pada bagian sisi belakang gambar seperti ini. Panaskan yang berdekatan dengan gambar yang tidak terkena lem saja. Lalu letakkan dan kemudian kita tekan seperti ini, maka otomatis bagian yang belum terkena lem sudah terlapisi dengan lem. Lakukan hal yang sama pada bagian lain yang belum terlapisi lem. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi sekarang gambarnya sudah terlapisi oleh lem secara merata. Lalu tinggal gunting sesuai pola gambarnya. Dan seperti ini hasil akhirnya, cukup memuaskan. Seperti semacam stiker timbul. Untuk kelemahan lem bakar atau lem tembak seperti yang baru saja kalian lihat, jadi kadang ada gambar yang tidak rata terlapisi oleh lem, sehingga kita harus memanasi ulang. Dan jika kalian ingin memanfaatkannya sebagai stiker, kalian tinggal melapisinya menggunakan double tip seperti ini. Lapisi bagian belakangnya, lalu gunting sesuai bentuk atau pola gambarnya. Seperti ini hasilnya, dan stiker siap untuk ditempelkan. Di sini saya akan menempelkannya pada handphone saya.
Kebetulan softcase handphone saya polos, jadi saya bisa memberikan sedikit variasi pada softcase handphone saya ini. Seperti ini. Dan hasilnya cukup memuaskan, seperti terlihat tidak stiker buatan sendiri. Sekilas benar-benar seperti stiker timbul yang dijual pada umumnya, tidak seperti buatan tangan sendiri. Dan jika kalian ingin memanfaatkannya sebagai gantungan kunci, kalian tinggal melubanginya pada bagian tertentu. Di sini saya melubanginya dengan jarum jahit. Kebetulan saya juga sudah membuat tempat lubangnya seperti ini. Lalu tinggal kalian pasang rantai atau ring gantungan kuncinya. Karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan benang saja seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Dan seperti ini hasilnya. Ini sudah menjadi sebuah gantungan kunci. Dan tentunya kita bisa atur atau kita custom sendiri gambar yang kita inginkan. Bermodal botol bekas yang diubah menjadi lembaran, kita bisa jadikan bermacam-macam kreasi atau kerajinan, di antaranya menjadi stiker dan gantungan kunci seperti ini. Semoga bermanfaat. Salam kreatif dan salam jos.